Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amma ba'd. Pemerhati yang budiman, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan peran Nahdlatul Ulama dalam menjaga NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Proses saling mengenal atau yang disebut juga ta'aruf adalah pijakan pertama dalam usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Langkah ini diikuti oleh tahap tasamuh, saling menghargai satu sama lain, antar suku bangsa, bahasa, gender yang berbeda-beda. Tasamuh yang baik akan melahirkan ta'awun, saling tolong-menolong. Sikap ta'awun yang dianjurkan adalah saling tolong-menolong dalam hal yang baik, dalam hal ketakwaan, bukan hal-hal yang tidak baik atau dalam kejahatan, bahkan kerusakan. Ketika sikap tersebut akan melahirkan konsep yang lebih tinggi dan bersentuhan langsung dengan kesatuan dan persatuan, konsep tersebut adalah tadzamun, saling bersatu, yang membuat satu masyarakat yang berbeda-beda dalam satu kesatuan negara atau kebangsaan. Sebagai muara akhir dari konsep tersebut adalah tarahum, saling menyayangi. Apabila masyarakat yang terdiri dari individu yang berbeda telah sampai pada tahap saling menyayangi tanpa pemikiran perbedaan, maka satu kekuatan solid telah terbentuk. Bila kekuatan solid dari tiap masyarakat tersebut tergabung dalam satu negara kesatuan bernama NKRI, maka dapat dibayangkan bagaimana bangsa ini akan berdiri dengan gagah dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Negara ini akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan di mata dunia. Disinilah peran Nahdlatul Ulama dalam menyebarkan semangat persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan bukti adalah rekam sejarah yang terkait peran NU dalam menjaga keutuhan NKRI. Sejak berdirinya 1926, NU telah mengumumkan dan mensosialisasikan nama Indonesia dan meminta Bung Karno menjadi pemimpin gerakan kemerdekaan bangsa ini. NU juga telah memproklamirkan dalam Bahsul Masail Muktamar yang kelima tahun 1930 bahwa Indonesia merupakan Darussalam, negara yang damai, bukan Darul Islam atau negara Islam. Hal ini yang kemudian melatar belakangi Kiai Haji Wahid Hasyim, anak sang pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengusulkan pencoretan 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta, sebuah usulan yang nantinya menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam dasar negara Pancasila,
NU juga turut andil dalam mengumumkan resolusi jihad melawan agresi militer Belanda pasca kemerdekaan 1945 sampai 1948 untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Selain itu masih banyak rekam sejarah yang menjadi saksi peran dan andil NU dalam mempertahankan NKRI. Tanpa memohon pamrih, jabatan maupun ucapan terima kasih dari siapapun, semua dilakukan hanya dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan dan menuju cita-cita mereka, yakni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, makmur dalam naungan Tuhan yang Maha Pengampun. Dalam menuju cita-cita tersebut diperlukan beberapa komponen. Komponen tersebut mencakup 4 hal. Yang pertama, bila ilmil ulama, dengan ilmu para ulama. Dengan ilmu dari para alim dan ulama, satu negeri dapat terhindarkan dari perbuatan atau sikap atau sifat dan perilaku yang menyebabkan murka Allah dan turunnya azab kepada mereka. Berbagai atmosfer dan ozon keberkahan, meminjam istilah dari salah satu guru saya, akan tercipta dari langit Nusantara. Radiasi keberkahan juga akan semerbak memenuhi tiap jengkal negeri ini. Yang kedua, adlil umara, keadilan para pemimpin-pemimpin. Sebagai pemangku kebijakan dan pengemban amanah, para pemimpin dituntut untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, rakyat, dan negeri atau wilayah yang dipimpinnya. Pemimpin mulai dari presiden hingga RT atau kepala keluarga harus berpegang pada asas keadilan dalam bekerja dan berusaha. Keadilan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang tertib, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga, sakhawatil aghniya, kedermawan para orang kaya. Negeri yang makmur juga tercermin dari sisi ekonomi. Meski tidak mensyaratkan semua penduduk berada dalam satu tingkatan ekonomi, namun para konglomerat dan pengusaha sukses juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi di sekitarnya. Karena sistem ekonomi kapitalisme yang dicontohkan Barat dan mulai diadopsi di Indonesia sangat bertentangan dalam konsep ini. Sistem ini hanya akan menambah kekayaan mereka dan kaya raya, dan semakin menenggelamkan si miskin dalam kefakiran yang tiada ujung. Yang keempat, da'awatil fuqara, atau doa para rakyat yang fakir. Bagi mereka yang tidak termasuk ulama, pemimpin, pemberi kebijakan, pejabat, pengusaha, dan konglomerat, bentuk usaha yang dibutuhkan adalah doa. Doa yang merupakan senjata bagi setiap orang mukmin, mutlak diperlukan dalam mendukung ketiga faktor di atas. Bagaimanapun manusia hanya mampu berencana dan berusaha sekuat tenaga, karena hasil akhir adalah keputusannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan bentuk kepasrahan, namun merupakan bentuk pengakuan ketidakberdayaan hamba yang lemah di hadapan Tuhan yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Besar. Pemilihan Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama juga bukan tanpa alasan. Ulama dianggap sebagai sentra figur dalam kehidupan masyarakat muslim. Sebagai disebutkan bahwa ulama adalah para pewaris nabi-nabi yang dapat ditemui hingga hari ini. Mereka juga terkenal sebagai manusia yang paling takut, paling takwa, dan paling taat kepada Allah. Adapun Nahdhah atau kebangkitan yang dimaksudkan dari gerakan ini terangkum dalam 9 Nahdhah. Yang pertama, Nahdhah Syar'iyyah atau kebangkitan syariah. Yang kedua, Nahdhah Khuluqiyah atau kebangkitan akhlak. Yang ketiga, Nahdhah Ulumiyah atau kebangkitan keilmuan.
Yang keempat, nahdoh tarbiyah, kebangkitan pendidikan. Yang kelima, nahdoh iqtisadiyah, kebangkitan ekonomi. Yang keenam, nahdoh ijtimaiyah, kebangkitan sosial. Yang ketujuh, nahdoh akhawiyah, kebangkitan persaudaraan. Yang kedelapan, nahdoh wataniyah, kebangkitan bernegara. Dan yang kesembilan adalah nahdoh imroniyah, atau kebangkitan menuju kemodernan atau peradaban. Semua fokus kebangkitan Nahdlatul Ulama tersebut saling bersinergi dan diwujudkan dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keutuhan NKRI menjadi harga mati bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali Nahdlatul Ulama yang lahir pada masa penjajahan dan akrab dengan kesenang-wenangan para penjajah. Hingga hari ini, organisasi masyarakat Muslim terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, dengan ajakan kembali kepada Hitoh 1926, tetap berkomitmen dalam memajukan bangsa, mencerdaskan bangsa, dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.